ke acara webinar The Golden Cross yang keempat ini. Di sini kita akan membahas tentang apa itu The Golden Cross, terus bagaimana chart-chartnya, cara baca chartnya, terus apa aja sih yang ada di The Golden Cross ini. Nah, di sini kita sudah ada pemilik The Golden Cross-nya sendiri, yaitu Om Ridwan. Beliau merupakan owner dari The Golden Cross sampai saat ini. Kalau gitu, untuk teman-teman, pada saat Om Ridwan mempresentasikan, kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar atau di kolom chat. Tinggal diketik saja, nanti saya bacakan kolom chatnya. Dan di sini kita akan membahas chart-chart, cara baca chart dari ownernya langsung. Untuk itu, saya persilakan untuk Om Ridwan menjalankan presentasinya. Oke, terima kasih Inu. Selamat malam teman-teman semua. Mana sehat semua lah ya? Ini ada siapa aja nih teman-teman kita? Ada Bowo, ya kan? Dewi, Putra, Teguh, Zandri, Melanton, oke, dan teman-teman yang lain. Ini dari free member dan yang premium ya. Tapi nggak apa-apa, saya mungkin bahasnya emang yang dan feature-feature yang premium karena banyak juga saya dapat masukan dari Mas Ray bahwa teman-teman di premium itu masih kebingungan untuk cara baca chart dan feature dan sebagainya. Padahal kalau di guidance-nya sebenarnya udah cukup jelas, cuman mungkin lebih enak kalau diterangin kali lah ya. Jadi nggak apa-apa gitu. Jadi webinar terakhir tuh kita kalau nggak salah 3 minggu atau sebulan yang lalu gitu. Cuman itu juga nggak semuanya ikut, jadi ada beberapa request minta dijelasin. Saya nggak akan bahas semua karena terlalu mungkin nanti malah jadi blunder gitu. Jadi saya coba ambil yang sebenarnya yang saya pikir mandatory gitu, yang penting sekali di toolset Golden Cross. Untuk yang lainnya nanti mungkin next atau di grup gitu ya, yang tambahan-tambahannya. Ini sebenarnya kalau kemarin ikut webinarnya Mas Ray kan ada 3 session tuh. Kemarin kan yang money management itu menurut saya penting banget gitu. Jadi kalau teman-teman itu bisnis saham atau investasi saham, semua senjata tuh kan harusnya punya gitu ya. Kalau kita mau ke medan perang gitu kan mesti senjatanya lengkap, sama dengan misalnya investasi saham, kita mesti tahu technical analysis gitu ya, cara baca chart analisisnya gimana, mesti tahu juga fundamental apa yang kita mau beli, mungkin psikologi trading kita yang kemarin dijelasin juga mesti siap, terus money management juga harus bagus, terus apalagi market maker atau bandarmologi juga harus tahu gitu. Jadi ada 5 kalau menurut saya ya, ada 5 senjata sebenarnya yang teman-teman tuh harus pelajari gitu. Tapi saat ini The Golden Cross sebenarnya belum bisa memberikan selain teknik analisis ya secara otomatis. Jadi kalau teman-teman yang ikut join ke free member atau premium member, sebenarnya apa yang ada diberikan di chart dan di alert maupun di Google Drive itu bukannya orang yang ngasih gitu. Jadi bukannya Mas Ray atau Mas Inu yang kasih Excel atau kasih alert, enggak.
semuanya itu by coding gitu, semuanya by program. Jadi nggak ada intervensi manusia di situ gitu. Jadi saat ini The Golden Cross baru sampai di level technical analysis. Di next-nya mungkin kalau kita bisa berkembang ke mudah-mudahan ke mobile apps gitu ya, kita nanti bisa membuat fundamental analisis, mungkin bandarmologi gitu ya, atau sentimen analisis dibikin otomatis gitu. Mudah-mudahan ya, tapi saat ini kita baru sampai technical analisis. Jadi di 5 senjata tadi sebenarnya satu senjata sebenarnya udah dibikin enak gitu ya. Gitu. Kalau teman-teman nanti akan ada webinar lanjutan dari Mas Rey tentang apa namanya technical 101 ya Mas Rey ya. Mungkin nanti akan lebih berasa gitu bahwa misalnya technical analisisnya itu mungkin nanti saya nggak tahu nanti materinya mungkin nanti manual tentang support resistance atau gimana gitu, ada indikator-indikator lain. Kemarin disebut apa namanya Mas Rey, paralisis apa tadi? Yang kebanyakan indikator gitu ya. Nah itu sebenarnya udah di-cover sama The Golden Cross gitu. Jadi nanti teman-teman kalau yang biasa analisa technical pakai manual, ketika pakai The Golden Cross itu harusnya lebih mudah dan sangat membantu sekali gitu. Jadi saya langsung aja, Golden Cross ini ada fitur yang namanya Google Drive. Teman-teman itu yang di premium member sampai saat ini masih banyak yang bingung dia. Kok saya nggak dapat email tentang apa namanya, tentang hal-hal yang ada dari The Golden Cross yang di-generate secara otomatis. Nah, kita dari awal nggak pernah bilang itu ke email. Jadi semua fitur yang kita deliver otomatis itu semuanya ke Google Drive gitu. Jadi email itu biasanya pertama doang tuh dari si Google dikasih tahu bahwa udah dikirim ke Google Drive gitu. Jadi next-nya itu nggak bakal di email lagi. Jadi teman-teman yang nomor satu cek aja ke Google Drive masing-masing. Ya, oke. Nah, sebenarnya ini kelihatan nggak Inu atau Rey? Hitam Om. Halo, Nah, udah kelihatan. udah kelihatan kan? Udah. Jadi The Golden Cross itu yang untuk Google Drive itu ada 3 file yang di-deliver otomatis gitu. Dan ini merupakan sebenarnya pengalaman dari kita gitu selama development dan selama kita berjalan, ini yang lumayan dibutuhin sebenarnya. Jadi pertama itu ada file namanya nostradamus.csv gitu. Nostradamus ini seperti namanya ini sebenarnya ramalan gitu. Jadi prediksi saham apa yang akan naik besok gitu. Saham apa yang akan naik ketika market ya jam 9 gitu. Ini biasanya nih Nostradamus ini di-generate sekitar jam 7, jam setengah 8 gitu ya. Jadi jangan salah, ini prediksi ini bukan dari kita, bukan dari orang yang kasih gitu ya. Ini semua based on indikator gitu. Jadi indikator tertentu kira-kira hitungannya hari ini naik gitu. Terus terang saya kurang apa namanya, kalau pribadi saya kurang setuju sih sama Nostradamus ini, tapi ya nggak apa-apa. Jadi buat kita compare, buat kita tambah-tambahan data gitu, nggak apa-apa gitu. Karena Nostradamus ini nggak memperhitungkan macam-macam, nggak memperhitungkan next candle-nya seperti apa, volumenya seperti apa, yang penting keluar aja gitu. Jadi ini benar-benar murni dari indikator tanpa perhitungan apa-apa. Jadi namanya Nostradamus jadi seperti prediksi lah gitu. Ya. Yang kedua itu Nostradamus itu di-generate 1 kali sehari doang gitu. Biasanya setengah 8, jam 8 pagi itu keluar tuh filenya itu. Ya, jadi nggak bakalan berubah lagi. Yang kedua itu ada file namanya rekomendasi harian.csv. Nah ini apa namanya, keluarnya itu di jam 9 pagi
ketika market open langsung di-generate dan akan update setiap 15 menit sekali. Jadi jam 9, jam 9.15, jam 9.30, so on gitu. Jadi next-nya itu per 15 menit gitu. Jadi kalau teman-teman ikut yang premium itu tiap 15 menit sistem akan generate alert otomatis gitu. Buy, sell gitu ya. Itu akan di-generate otomatis. Nah, kalau teman-teman pusing ngelihat alertnya karena namanya alert itu kan dia kan sistemnya di Telegram itu dia akan ini apa numpuk gitu. Keluar selama logiknya masuk itu akan keluar alertnya terus gitu. Nah, kalau teman-teman yang nggak suka baca alert bisa baca yang yang nomor 2 ya, rekomendasi harian CSV. Ini akan update setiap 15 menit sekali. 15 menit sekali update gitu. Jadi teman-teman males lihat alert bisa lihat sini. Yang filenya bentuknya seperti ini. Jadi ada misalnya tickernya itu ya nama sahamnya, last price-nya, gain-nya, target. Skor ini biasanya ada indikator gitu, semakin tinggi ya semakin memenuhi, tapi saya nggak terlalu hitung ya, ini skor ini. Yang penting itu demand itu demand beli ya, jadi semakin besar semakin bagus. Volume, terus ada distance itu jarak gitu, jadi jarak antara current price ke support, ke PBL, kita sebutnya PBL. Jadi jarak current price ke support. Jadi semakin kecil harusnya semakin bagus. Karena kenapa biasanya risk-nya semakin rendah ya, semakin terbatas. Nah, ini ada tandanya lowest buy, break PBH, break GL, start. Nah, ini berarti kalau lowest buy berarti yang paling rendah. Ini white arrow nih pasti nih. Terus kalau break PBH berarti orange arrow, berarti ini udah break PBH itu berarti di break resistance dia. Break resistance. Jadi break resistance namanya break PBH. Kalau break GL ini break gold line. Jadi kalau teman-teman lihat di chart itu gold line itu kalau di break itu tandanya nanti muncul green arrow gitu. Jadi kalau ada A1-nya berarti dia kayak gini nih, kayak saham BNGA. BNGA itu kalau dilihat ada angka 1 di break GL pasti keluarnya dia green arrow. Nah, kalau star dia star green ada tanda bintang nih, star green ini juga tanda sinyal buy. Nah, ini sebenarnya yang penting dilihat ini aja sebenarnya kalau di rekomendasi harian CSV ya. Ini aja dilihat. Kalau yang sebelah kanan terus itu sebenarnya indikator kayak BDWIX ini sebenarnya bandar mingguan gitu. Dia akumulasi atau distribusi kalau satu akumulasi gitu. Kalau MOM 1 itu momentum 1, momentum 2 itu sama juga kalau angka 1 itu waktunya akumulasi atau waktunya beli. Ini kayak kalau teman-teman sering pakai indikator RSI atau stokastik ya inilah gitu. Sama ini. Kalau 1 itu waktunya beli, waktunya akumulasi. Kalau ini juga ada indikator lain ACST, DST itu juga akumulasi dan distribusi. Nah, yang terakhir tren sama. Kalau trennya -1 berarti lagi downtrend, 1 itu lagi trend. Tapi nggak usah, kadang-kadang kebanyakan ini yang kemarin kata Mas Re dan Mas Abdul Rojak paralisis ya, ini jadi makin bingung kalau baca sini, jadi makanya fokusnya di kotak merah aja sebenarnya gitu. Dan dia apa sih sebenarnya kalau loss buy-nya 1 berarti dia white arrow. Fokus di sini aja gitu. Karena yang di sini udah dihitung semua gitu. Ini sebagai tambahan aja gitu. Itu nomor 1, nomor 2. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung shoot apa aja kali? No. Oke. Nah, yang paling
saya pribadi suka adalah yang nomor 3 namanya PBL Farm gitu. Ini maksudnya apa sih dulu namanya, saya suka-suka saya aja dulu ngasihnya. PBL Farm itu adalah saham-saham yang sudah dekat dengan level support-nya, family. Jadi PBL family lah saya bilang gitu. Jadi kumpulan saham-saham yang sudah dekat dengan support-nya. Jadi kalau dibilang itu, Mas Rey suka bikin di YouTube itu, eee, resikonya terbatas lah, udah deket apa namanya, udah deket support lah gitu. Nah ini kumpulan-kumpulan saham yang udah deket support. Nah kalau udah makin banyak, wah ini berarti ya IHSG kita nih, indeks kita nih udah lagi turun nih gitu. Ini udah banyak yang saham yang udah di-support. Jadi kalau teman-teman, lihat nanti bisa dipilih dari list ini, mana sih saham-saham yang incerannya gitu, yang biasa dibeli gitu kan. Inceran yang mana sih yang udah di bawah, nah teman-teman bisa lihat. Nah ini kalau di sini kita lihat sama nih last price, last volume, distance-nya nih teman-teman sama. Di sini ada yang bilang distribusi, bukan. Jadi di sini adalah persen ini adalah distance persen. Jadi jarak antara current price dan support. Semakin kecil semakin bagus gitu. Tapi Mas Rey bilang lebih aman kalau di atas PBL-nya, di dekat support nggak masalah. Jadi kalau minus 14 titik poin apa, poin 71 ini artinya minus 14 berarti dia di bawah PBL nih. Ini berani nggak gitu kan? Semua nggak ada yang 100%, nothing 100%. Jadi semua tuh ada risk and reward-nya. Mau diambil ya silakan, nggak salah juga. Mau nunggu di atas support nggak masalah juga gitu. Tapi resikonya harus masing-masing harus manage sendiri dan hitung sendiri. Jadi tapi kita udah kasih tahu, bahwa bentar ini ada yang join, bahwa ini kita udah dikasih list gitu. Dulu pengalaman saya tuh sehari itu untuk cari yang apa namanya, yang potensi untuk di-buy itu sehari 2 jam untuk cari di LQ45 doang gitu, karena nyari satu-satu, pegel gitu kan. Nah ini kalau di TGC nggak usah 2 jam, 1 menit udah keluar semua nih, tinggal kita cari aja saham-saham yang biasa kita kenal gitu ya secara jadi bukan dari chart doang, tapi mungkin secara fundamentalnya gimana gitu, sentimennya gimana, analisisnya, terus maker-nya gimana nih, gonjang-ganjing nggak atau relatif volatility-nya lebih aman gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan saja gitu. Ini PBL-nya ya, jadi angka ini support-nya. Support line ini kalau tembus dia akan keluar green arrow. Nah ini teman-teman saya tambahin potensial profit. Jadi potensial profit ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari current price, antara current price dan resistance yang pernah dicapai gitu. Jadi harga tertinggi dalam kurun waktu tertentu itu EBH-nya gitu yang biasa yang pernah tercapai. Jadi kira-kira kalau saya beli ini nanti potensial profitnya segini persen gitu. Teman-teman jadi bisa sortir dari file PBL farm ini, bisa disortir pakai Excel, mana sih yang paling gede, ambil aja. Siapa tahu dia paling jaraknya udah masuk, oh, oke. Nah, risk to-nya ini juga cari yang kecil, ya kan. Terus risk to low, jadi apa namanya, persentase ke ininya pendek nih, jadi risknya kecil. Terus trend. Nah, ini saran saya sih, kalau saya biasanya ambil yang sideway tuh. Jadi ibarat kalau saya ngibaratin tuh ibarat terbang gitu ya. Kalau sideway itu lagi mendarat ya, lagi mendatar gitu. Kalau downtrend kita nggak tahu nih, ini masih turun lagi atau enggak nih, jangan-jangan distance ke PBL-nya tambah minus gitu, tambah turun gitu. Jadi kalau saran saya pilihnya yang sideway. Jadi teman-teman bisa sortir nih dari Excel ini. Disortir mana yang sideway dan mana yang dekat PBL, ini udah pasti dekat PBL. Mana yang sideway, terus mana yang potensial profitnya lebih besar gitu dan mungkin di atas PBL gitu. Itu bisa jadi pilihan dan sahamnya saya yang kita kenal gitu. Jadi
lebih lebih apa namanya, lebih aman lah ya, gitu. Karena kalau downtrend takutnya turun terus gitu, turun terus ya walaupun deket PBL, ke support ya entar tembus 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 tembus. Ya kalau nggak ada jaminan 100% bahwa yang sideway itu nggak bakal turun, nggak ada. Jadi nothing 100%. Jadi biasanya misalnya kalau kita sideway 2 entry, turun lagi, turun jadi downtrend, ya udah kita lepas diem dulu aja. Kalau saya ya, saya pribadi strategi saya gitu. Biasanya kalau dari sideway dia turun downtrend, udah saya diemin aja gitu. Kalau saham yang bagus, saya akan average down gitu. Kecuali kalau saham-saham yang volatility-nya tinggi, jangan di-average down lah, gitu. Apalagi yang gorengan jangan gitu. Tapi kalau yang saham-saham bagus, itu tunggu aja, tunggu ketika dia ngerem. Ngeremnya dari mana? Ngeremnya balik lagi dia ke sideway. Ketika dia sideway, baru kita average down. Kemarin tuh, kalau ikut yang money management, kemarin tuh auto average down-nya ada dibahas tuh 20%, 30%, 50%, kayak gitu-gitulah. Oke, ini saya nggak bahas. Jadi kita punya Eee, 3 file yang akan di-delivery tiap hari gitu ya. Jadi teman-teman yang di John Premium jangan sampai nggak ngeh gitu bahwa kita punya ini gitu. Kalau PBL Farm ini terus terang nih andalan saya sih kalau tiap pagi saya suka lihat, saya suka pantau ini yang ada di sini. Kalau saya kan nggak bukannya auditi gitu, bukannya helping player atau auditi itu yang harian enggak. Saya sesempatnya aja lihat, oke masuk udah saya diemin aja udah tinggal gitu, karena sibuk gitu ya. Jadi, nanti lihat kalau turun lagi ya nanti saya tambahin di sideway, karena nanti 100% ingat. Oke, pertanyaan Nu? Langsung dulu. Ada pertanyaan kayaknya di chat. Ya, kalau sudah sideway tapi di bawah PBL terus gimana? Nah, itu tadi kan saya bilang, jadi kalau sideway tapi di bawah PBL terserah, boleh dibeli juga nggak masalah. Kalau mau nunggu di atas, PBL nggak masalah juga. Tapi yang penting kita tahu gitu kalau sideway nih, dia kita beli gitu, turun lagi jepret 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 jepret, masih downtrend, kalau menurut saya sih jangan ditambahin dulu. Kalau saya pribadi tambahinnya nanti, ketika dia sideway lagi, baru saya tambahin. Karena kita nggak tahu kapan dia berhenti turunnya. Salah satu berhenti turunnya kan dari ngerem dia, ngerem ke sideway baru tuh dia ngerem, kayak gitu. Kalau ditambahin ketika downtrend, ditambahin terus ya nanti turun lagi mau gimana? Turun lagi, entar habis duitnya. Jadi kemarin tuh yang money management kalau ikut, nah itulah, money management itu untuk nafas sebenarnya. Jadi mungkin kita punya duit, berapa, 100 juta. Nah itu sebenarnya yang di-trading-in tuh 20 juta aja gitu ya. Jaga-jaga modal kita nanti kalau penurunan terjadi, kalau dikit-dikit cut loss, habis nanti duitnya gitu. Kecuali kalau yang gorengan ya, kalau gorengan jangan di-average down. Kalau gorengan mesti cut loss. Kalau saham-saham bagus gitu ya, kalau menurut saya sih sayang gitu, nanti tinggal aja kalau lagi saat. Oke, kita lanjut dulu. Ini filenya kalau saya suka banget yang PBL Farm gitu. Oke, jadi untuk teman-teman yang premium dan yang free member itu, kalau yang belum tahu, kita itu ada 3 layer sebenarnya di chart. Jadi layer satu itu, apa namanya, layer satu itu, seasonality chart ya, saya sering sebut ini misalnya sebulan itu, saham ini berapa sih, untung apa rugi sih, nah ini -32, nah ini seasonality chart. Ini straightforward lah, saya nggak usah jelasin. Ya, ini pun nggak 100% ya, karena ini datanya di database kita gitu. Jadi data yang ada di apa sekuritas yang feeder ke kita kumpulin di database, kita hitung gitu. Jadi mungkin bergeser-geser dikit lah ya, karena kan siapa tahu ada ada yang missing-missing gitu ya di database kita. Jadi ini buat gambaran aja.
Yang kedua adalah main chart-nya sendiri, jadi isinya ya chart-chartnya gitu ya. Ini yang terpenting gitu menurut saya. Yang ketiga adalah narasi chart, narasi chart, narasi chart. eh, Kalau teman-teman yang kurang bisa baca chart, bisa baca narasi chart ini. Sebenarnya apa yang ada di chart itu digambarkan, itu ditulis di sini gitu. Saya berusaha untuk nulis agar teman-teman yang kurang bisa baca chart itu bisa baca tulisan aja yang di sini juga cukup sebenarnya. Jadi ini ngebantu. Terus yang kanan ini ada sektor performance, ini juga saya kumpulin di apa namanya di data kita. Jadi properti itu mana aja dikumpulin, finance, trade, basic industri, agri, infrastruktur, mining, consumer dikumpulin, terus dihitung performance-nya. Jadi per chart diambil itu dia performance-nya berapa sih, turun atau plus gitu ya, atau naik gitu. Jadi ini yang sesi 3. Yang di bawahnya ini ribbon indikator. Tadi yang ada di file Excel itu ada bandar week, akumulasi distribusi, volume, momentum satu. Nah ini kenapa saya kecilin, karena sebenarnya semua itu sebenarnya dari sini sebenarnya yang paling penting main 2 gitu. Cuma kita lihat-lihat stokastik RSI kalau harganya masih udah dia stokastik suruh udah over apa? Oversold misalnya. Tapi apa namanya, kalau candle-nya belum bagus ya jangan entry gitu. Jadi ini sebagai tambahan informasi aja sebenarnya. Kalau momentum 1, momentum 2 tuh kalau nggak salah RSI dan stokastik, kalau hijau tuh waktunya beli sebenarnya. Itu udah kemarin bilang ada over apa namanya, itu udah oversold ya, jadi waktu naik ya sekitar di sini misalnya. Lihat nih, pas kan? Seperti itu. Kelihatan nggak, Nut? Masih chart friend Om. Ya, chat. Oke. Nah, ini yang penting lagi. Saya sebelumnya ada tiga pertanyaan. Satu pertanyaan quiz untuk semua member, baik yang premium atau yang free member. Saya kasih satu pemenang itu untuk free member premium selama sebulan yang bisa jawab. Pertanyaan saya adalah, untuk nih mau yang senior yang udah ikut lama boleh jawab kalau punya nyali gitu. Kecuali Renaldo nggak boleh jawab ya. Jadi Boleh lah Om. di chart premium itu janganlah. Jadi di chart premium itu ada 3 fitur yang saya tambahin secara sembunyi-sembunyi gitu ya. Kalau member premium boleh nanti dimasukin di chat, nanti Ino kasih 3 feature premium yang saya tambahin di premium chat. Ini berlaku untuk free member dan premium member. Yang bisa jawab saya kasih satu free apa namanya, member premium selama 1 bulan. Saya lanjut dulu, ditulis di chat aja, nanti 5 menit atau 10 menit saya kasih waktu, nanti kita bahas. Lanjut, jadi seperti ini. Nah, teman-teman yang di di premium member itu sampai saat ini masih bingung dia. Saya juga bingung. Ini baca chartnya kadang masih nanya-tanya ke Renaldo, ini waktunya beli atau udah kita di Golden Cross sebenarnya itu kita lebih condong ke edukasi sebenarnya. Kasih services, mempermudah dan mengeduket gitu. Bukannya kita ngasih, beli ini bakalan naik 1000%. Enggak, kita nggak pernah kayak gitu. Jadi kita itu juga bukannya dari kita sebenarnya yang kasih rekomendasi. Semua itu based on teknologi, based on coding, based on indikator. Dan indikatornya juga bukan buatan kita gitu. Nggak mungkin gitu kita moving average atau stokastik atau Fibonacci, itu kan bukan kita yang bikin. Tugas kita adalah di sini itu meramu indikator-indikator itu, kita combine semua, kita ikat semua, ditampilkan secara lebih mudah gitu. Kan kayak ayam goreng, semua kan ayam goreng sama gitu kan, tinggal enaknya yang mana gitu.
Ini sama The Golden Cross. Jadi kita indikator sebenarnya misalnya sama aja kita pakai moving average atau Fibonacci atau IR atau apapun, DMI atau apa, ETR, cuman kita kita lihat gitu presisinya di mana kita tuning, kita fine tune gitu dengan, pengalaman atau dengan kasus-kasus harian. Kita melakukan percobaan itu 3 bulan full untuk ini. Jadi, kalau indikatornya sama aja gitu. Terus ada yang bilang ini udah, apa ya, udah optimum atau apa, pernah nanya ada yang nanya ke saya lupa gitu, "Ini udah ideal belum?" Gitu. Nothing 100% kalau di market gitu, di indikator nggak ada yang 100%. Paralis kemarin tuh si siapa nih, Mas Abdul sama Mas Ray seminar paralisem ya. Jadi kebingungan pakai indikator, bener. Saya dulu nyobain tuh berpuluh-puluh, satu chart, saya tumpuk semua, itu bukan malah bener, malah keblinger gitu. Bayangin indikator itu ada ratusan gitu, terus mau pelajarin satu-satu, udah sampai pensiun, makin banyak makin bingung gitu. Nah itulah, jadi kita optimal semua gitu. Jadi ada yang bilang, "Ini udah ideal belum?" Kalau menurut saya, sinyal itu atau indikator itu ada 2 sinyal itu. Jadi ada yang, repaint dan no repaint, bener nggak? Kalau yang suka main apa, di forex sama seperti itu. Sebenarnya sinyal TGC itu ada perjalanannya. Nah ini saya yes. Jadi, sinyal flow sebenarnya itu udah ada di guidance gitu. Jadi di guidance yang The Golden Cross bikin tuh udah ada. Jadi alur sinyal buy secara berurutan dan yang umum terjadi adalah bukan pasti ya, nggak ada yang nothing 100%, bukannya harus begini, enggak. Jadi ini yang biasanya dan umum yang terjadi. Jadi pertama itu ini anggap ini ada PBH dan PBL, support dan resistance. Nah, pertama itu biasanya itu saya atur akan keluar white dot. White dot itu high demand, jadi daya belinya itu di atas, berapa ya, 59% dan candle-nya green dan di dekat support gitu. Ciri-cirinya nanti ada lebih detail di guidance kalau teman-teman belajar bener, ada di situ ciri-ciri sinyal-sinyal saya gitu. Dan itu udah diikat-ikat gitu, jadi nggak sembarangan keluar, nggak, diikat pakai mungkin sinyal itu keluar ketika apa? Ketika mungkin ya, ketika volumenya di atas berapa, di atas 10.000. Yang kedua mungkin sinyal itu keluar ketika apa? Ketika, candle-nya ijo, gitu-gitu, saya ikat-ikat seperti itu. Jadi kenapa? Karena saya mau memproteksi sinyal saya sendiri gitu. Walaupun indikatornya mungkin sama, tapi kita protect supaya nggak terlalu garbage gitu ya. Jadi pertama itu white dot di dekat-dekat support, lalu yang kedua itu akan muncul white arrow. 2 ini nih yang warna putih ini akan keluar di, high demand and white arrow. Alert-nya keluar di situ, high demand and white arrow. Dua-duanya itu akan keluar di situ. Jadi kalau teman-teman yang suka hunting, apa namanya, bottom fishing, "Gue mau beli yang murah-murah aja lah, yang bottom fishing," gitu. Mau ngejar-ngejar yang udah di tengah atau yang tinggi, mau main santai aja lah, nabung. Nah, cocoknya yang di bawah. Ya beli di sini. Jadi white dot and, white arrow akan keluar di high demand and white arrow alert. Terus nomor 3 jalannya apa? Dia akan keluar green star. Green star ini sinyal buy juga. Indikatornya beda-beda gitu. Makanya kenapa saya kasih perjalanan seperti ini gitu. Jadi teman-teman sebenarnya nggak salah mau masuk di mana aja ya bebas-bebas aja gitu. Teman-teman lihat posisinya di mana tuh kalau di chart. Ini yang bawah ini berjalan habis, green star akan keluar green arrow, habis keluar green arrow akan keluar biasanya orange arrow dan, dia akan tembus breakout, akan keluar, orange arrow ya, tadi orange star, orange arrow. Nah, ini semuanya valid, semuanya indikator. Kenapa saya tulis kayak gini? Biar teman-teman paham risiko, risk and risikonya. Misalnya teman-teman mau masuk di
breakout, ya terserah gitu kan. Valid-valid aja orang sinyal baik kok breakout dia ke tembus break. Cuman apa yang terjadi kalau dia false, dia turun, nah teman-teman mesti siapin nih, siapin mau mungkin stop loss-nya di mana, mau CL di mana gitu. Karena kalau enggak dia kalau turun terus ngejeblosnya kan jauh nih. Ibaratnya udah di atas pohon ini ke lantainya jauh gitu. Dibanding mana? Dibanding mungkin Green Arrow gitu kan, Unimedium atau mungkin White Arrow jatuhnya mungkin lagi duduk jatuh ke lantai kan nggak begitu sakit gitu ya. Gitu-gitulah gambarannya seperti itu. Tapi kalau tanya valid mana? Semua valid. Nggak ada yang 100% saya bilang nggak valid, nggak ada. Karena emang semuanya tuh yang bikin profesor-profesor itulah. Jadi valid tinggal kita sesuaikan resikonya masing-masing. Ada pertanyaan nggak nih, No? Nggak ada Om, nggak ada. Oke. Mungkin teman-teman yang mau nanya silakan langsung aja di chat. Jadi nanyanya terkait chartnya ya. Kalau ini ada yang nanya hoki, ya ntar itu nanyanya sama Renaldo lah, itu kan di YouTube. Jadi ini terkait dengan materinya, terkait dengan dia sudah pecah beli saham ya, presentase beda besar. Hoki itu kan dia kalau nggak salah kemarin apa harganya ya, split stock ya, ya makanya di chartnya itu jomplang karena chart nggak bisa dibohongin ya kan, harganya di split ya turunnya jauh. Oh iya benar ada satu lagi, oh iya enggak, udah oke, belum ada yang nanya, lanjut. Ini by sinyal flow, saya nggak usah lama-lama karena nanti makin lama makin bosan dan pusing, jadi lanjut. Ya yang kedua itu sinyal sell. Jadi ada apa namanya, ada sell sinyal flow-nya seperti ini. Jadi eh, ada blue arrow, red arrow, red triangle sama yellow triangle. Ini di guidance-nya udah ada. Teman-teman mungkin bacanya males gitu ya, jadi masih sibuk gitu. Jadi nggak sempat baca. Ini sebenarnya udah ada. Jadi kalau ada muncul blue arrow itu adalah harga tertinggi tarnya itu, kalau nggak salah high-nya itu adalah yang tertinggi dalam kurun waktu tertentu. Dia akan keluar blue arrow. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau mau sell on strength, SOS tuh di ketika blue arrow muncul. Nih gue jual lah udah ada tanda panah biru nih SOS. Bisa sell. Oke, blue arrow. Lalu muncul red arrow. Nah, ini yang kritikal nih. Biasanya saya anggap yang bahaya yang ini. Red arrow ini udah turun ya. Nah, ini ada sinyal jual. Kalau teman-teman abaikan, biasanya dia akan keluar lagi nih. Biasanya ya. Nggak harus, tapi biasanya keluar red triangle. Ya, ini keluar nih. Kalau dicuekin lagi, dia akan breakdown. Gitu. Jadi lawannya breakout, breakdown. Tembus PBL, dia akan keluar yellow triangle. Nah, udah wassalam gitu. Udah dari atas didiemin, malah bablas ke bawah. Jadi ini sell signal flow. Nanti presentasinya saya share di grup free dan grup premium gitu. Nanti buat baca-baca gitu ya, biar nggak lupa. Jadi kita ada sinyal sell-nya blue arrow itu source, red arrow itu sinyal sell. Ini yang kalau di alert itu keluarnya dia itu critical sell. Jadi muncul bahaya. Kalau yang blue arrow itu nggak bisa dibikin alert karena dia tuh perhitungannya beda. Dia tuh ngitung ke belakang historical. Jadi dia tuh misalnya harga sekarang tuh harganya misalnya 2.000, saham Antam 3.000 lah, saham Antam 3.000. Ketika besoknya ini 3.000 udah paling tinggi nih, paling tinggi dalam kurun waktu tertentu. Saya lupa nih berapa candle ya, 4 atau 14 lupa saya. Jadi kalau besoknya turun di 2.900, maka yang 3.000-nya itu akan muncul deh. Jadi back gap dia, back candle.
Jadi bukan current candle, jadi candle sebelumnya akan muncul blue arrow. Nah, makanya nggak bisa dibikin alert. Tapi kalau teman-teman yang angkatan lama di teknisnya tahu nih. Jadi kalau misalnya hari ini 3.000 Antam, besok 2.900, yang 3.000 itu udah muncul blue arrow. Nah, teman-teman 2.900 itu udah yang eee, kalau mau untung ya sell on strength gitu, itu jual gitu. Kecuali hari yang setelah ini, yang setelah 3.100. Nah, itu nggak jadi blue arrow, 3.100-nya jadi blue arrow, kayak gitu. Jadi dia logiknya ke belakang dia kalau blue arrow, karena dia harus ngukur kan. Nah, kalau red arrow tuh price action, jadi kalau dia turun sesuai ada masuk logik, dia akan keluar red arrow. Lalu red triangle kalau dicuekin lagi bablas tembus PBL, dia akan keluar yellow triangle. Nah, ini udah bahaya banget ini, tembus support. Ya. Jadi keluarga The Golden Cross sinyalnya banyak sebenarnya, tapi kalau teman-teman tahu flow-nya yang seperti yang saya jelaskan tadi, gampang sih sebenarnya. Teman-teman tuh maunya incar yang mana sih gitu. Kalau saya pribadi, incar saya tuh ya white arrow kalau saya pribadi. Jadi saya tuh high demand and white arrow dan PBL farm itu saya yang biasanya incar di situ. Terus udah deh slow, saya tinggal aja kerja gitu. Bodoh dia mau turun biarin aja. Kalau saham bagus, kalau pribadi ya saya ya, saham bagus saya diemin aja. Saya tunggu lagi sideways, saya tambahin lagi gitu. Tapi kalau karena saya nggak main yang gorengan ya, jadi karena nggak ada waktu, jadi saya lebih condong yang bukan gorengan gitu. Jadi main santai gitu. Kalau gorengan nggak boleh dia flat down, langsung cut loss. Oke, jadi sinyalnya ini tadi buy alert itu ada white arrow, green arrow, yellow star, orange arrow. Nah, ini ada hitungannya kalau teman-teman. Buy-nya di rendah, lowest, candle jaraknya kurang dari 26% terhadap PBL. Keluar hanya jika ada high demand buy gitu-gitu. Biasa disebut buy on weakness. Nah, ini nih white arrow, green arrow juga. Ini ketikannya salah nih, CFR sama apa nih. Jadi, eee, kalau kemarin ada bilang ini Eee, udah apa namanya, udah optimal gitu ya, udah optimal atau apa gitu ya, sinyal-sinyal sudah saya bilang, repent, no repent tergantung gitu. Kalau kalau yang white arrow ya karena dia itu, apa namanya, dia itu, rebound sinyal gitu. Jadi ketika dia downtrend pas mau naik keluar tuh white arrow. Nah, itu bisa aja jadi fake ya, fake fake rebound, bisa aja gitu. Makanya saya biasanya ambil yang ketika udah sideways, kalau yang masih downtrend suka fake dia. Nah, itu yang disebut repent-repent, "Oh, ini nanti hilang, nanti akan muncul di bawah." Ya iyalah, kalau repent biasanya kalau sinyal-sinyal yang repent itu dia akan muncul duluan, pasti itu. Jadi dia akan muncul duluan, nah itu yang repent. Kalau yang disebut no repent, dia akan muncul telat, belakangan, karena dia mengkonfirmasi, "Ini gue beneran nggak nih ya?" Nah, ditunggu satu candle lagi, "Wih, ternyata beneran, gue keluarin sinyal." Nah, itu sinyalnya agak telat, tapi no repent katanya gitu. Tapi siapa yang menjamin ketika sinyalnya keluar no repent, kalau turun lagi ya who knows juga gitu. Jadi menurut pengalaman saya white arrow ini ya disebut repent ya bisa aja disebut repent, eee apa namanya, mmm, tapi kalau saya condong condong ngambil yang sideways karena penurunan sudah terhenti dibanding downtrend. Jadi agak diminimalisir, apa namanya, resikonya riset di lah. Nah, ini green arrow sama, saya sebutnya yang sudah lebih terkonfirmasi lebih aman ya, mungkin no repaint lah ya, cuman ya who knows juga lah ya kalau emang gagal, namanya juga nggak ada yang 100%. Biasanya keluar setelah white arrow dan green star, ya gitulah ya. Terus tadi yellow star, terus tadi gambarnya orange arrow juga sama ketika breakout. Yang saya lihat sama tadi ada blue arrow, itu sell on strength, eee, merupakan harga tertinggi ya, gitu.
ditandai dengan blue arrow. Iya, high candle-nya merupakan tinggi dalam kurun waktu tertentu. Bila next candle adalah red candle, maka pertimbangkan untuk sell saham tersebut, karena itu udah harga tertinggi gitu, mau nunggu apa lagi gitu kan. Jual aja, nanti kalau yang turun besoknya naik ya beli lagi aja. Kalau emang suka saham itu ya. Kedua, retero sama yang saya sebutin tadi, sinyal sell yang paling berbahaya, pertimbangkan untuk segera jual. Karena saya ada pengalaman, saya dulu nyoba retero saya cuekin habis gitu. Terus red triangle, setelah retero biasanya dia red triangle. Nah ini ya agak telat gitu. Jadi tinggal pilih mana, mau di sini atau di sini, atau nungguin yellow triangle. Ketika breakdown, ya habis lah udah kan, udah tembus support. Maka yellow triangle ini sudah merupakan pertahanan terakhir karena sudah menembus support terkuat PBL, gitu ya. Oke, untuk materi chart dan sinyal sebenarnya udah cukup nih, gitu. Nah, saya mau lihat ada nggak yang jawab pertanyaan saya, 3 fitur baru yang ada di TGC ini. Atau pertanyaan dulu dah. Sinyal flow sell ini harus request enggak di-request. Jadi sinyal sell ini akan di-generate setiap 15 menit. Jadi sinyal-sinyal golden cross itu tiap 15 menit itu akan di-query dia. Jadi sistem kita tuh scheduler. Jadi tiap 15 menit itu sistem akan meng-query semua saham yang telah terdaftar. Jadi kita nggak daftarin 700 saham untuk query, enggak. Karena kenapa? Nanti banyak saham-saham yang nggak jelas ikut ke query. Jadi saham-saham yang udah di-query oleh Golden Cross itu merupakan saham-saham pilihan yang sudah dipilih oleh Mas Ray gitu. Dipilih kita 150 apa berapa saham gitu. Dan dari situ kita akan lakukan scanning atau screening setiap 15 menit dimulai jam 9, 9, 19, 19.30, 9.45, 10 dan so on gitu. Jadi scanning kalau memenuhi syarat buy ya keluar di alert buy. Memenuhi syarat sell keluar di sell. Jadi ikut jawab. Jadi sinyal sell itu keluarnya 15 menit sekali. Ini apa sih ini? Jadi apa nih? Maksudnya Luki mau jawab ini apa kuesioner? Pertanyaannya tadi apa Om? Jadi pertanyaannya ada 3 fitur baru di The Golden Cross Chart yang saya nggak kasih tahu, tapi saya pasang diem-diem. Kalau ada yang bisa, ya saya tunggu 2 menit. Apa nih? Tanda terjadi gap up. Blue triangle, tanda terjadi gap up, middle trend, area good. Jadi saya penjawab nih, Hari Chandra. Blue triangle, tanda terjadi gap up, 50%. Middle trend, enggak. Middle trend udah lama. Area basel yang tanda dengan kotak merah dan biru, benar. Jadi baru satu yang 100%, nomor 3. Nomor satunya 50%. Sinyal flow harus request berapa menit. Oh enggak dong, tadi udah jelasin. Ada lagi? Sinyal sell bang. Sinyal reversal gimana biasanya? Sinyal reversal itu white arrow. Dimulai dengan white dot, red arrow. Backson, sinyal sell high demand, sinyal kayak apa? Ini dari jadul. Udah lama. Yang baru, ayo. Ada lagi ya? Luki, area buy dan sell di kotak biru dan merah. Ini udah kali. Luki. Udah, nyerah nih.
Ada rekaman nanti diusahakan. Oke, Bandar. Ini Saya Om tadi. jawab. Siapa nih? Ray ya? Udah coba. Gue mau coba si Ray, coba. Ray. Nggak dengar soal Om. Mana yang Alasan lu ya. Ada 3 fitur di chart The Golden Cross yang baru saya tambahin, tapi mungkin saya belum kasih tahu. 1. Warna apa ya itu ya? Biru terang segitiga. Itu untuk melihat gap. 50%. Baru benar 50% itu satu. Terus? Oke, lumayan 500.000. Kan gue bilang 3. Duanya nyerah Om. Waduh. Ayo ada lagi. Ini gimana ya? Oke. Kalau nggak ada, nyerah. Udah nih, segitu doang. Nyalain mikrofonnya yang mau jawab. Iya. Ini nggak ada yang mau jawab nih. 1 bulan free premium members. Lumayan. Ada warna biru di PBL ya. Lu jadul warna biru di PBL udah lama. Tadi udah disebutin. Rekom harian Nostradamus PBL Farm itu udah jadul. Mana nih? Ada ya? Album. Udah jadul, Bum. Pas Om. Pas apanya? Udah. Ini udah nyerah nih. Payah. Oke, saya kasih unjuk. Kalau udah nyerah. Darvis Box. Jadi saya tambahin Darvis Box itu sebagai pembantu untuk support dan resistance. Gitu. Cuman dia ngambilnya yang high-nya ya. Jadi beberapa kurun waktu tertentu selain PBH PBL dia akan muncul namanya Darvas Box. Darvas Box. Ini saya kotakin. Kalau di bawah juga ada Darvas Box. Dia akan ngambil benar di bawah. Ini yang lowest-nya sama highest-nya yang diambil. Darvas Box gitu yang bikin Darvas namanya. Oke. Darvas Box. Jadi bantu kita untuk next-nya bisa digunakan sebagai target juga. Misalnya PBH-nya tembus nih. PBH tembus, mana lagi targetnya bisa juga dipakai untuk target resistance. Darvas Box namanya. Oke, lanjut. Yang kedua. Nah, tadi 50% gap hunter. Saya tambahin gap hunter namanya. Jadi gap up dan gap down. Ya, tadi siapa namanya? Tuh. Ada yang di chat, tuh si Ray ngomongnya biru triangle. Ini magenta nih. Cyan ya. Ini magenta. Biru magenta ini dia akan cari gap secara otomatis gap hunter. Nah, kalau ke atas gap up blue, tapi kalau ke bawah ini masih merah nih. Saya belum tahu nemuin warna lagi. Ini juga gap hunter. Nih. Mirip sama sel ya. Nanti saya ganti deh warnanya. Ya, tapi ini masih baru, jadi gap hunter. Jadi teman-teman nutup gap. Apalagi nutup gap. Pusing nyari di chartnya di candle gitu kan. Nah, udah dikasih tahu ada gap hunternya. Yang ketiga yang benar tadi. Jadi kita beberapa lama kita tambahin itu ada namanya buy and sell area gitu. Jadi kalau emang sudah tembus PBH gitu ya. Nah, udah hati-hati kalau udah masuk area merah ini artinya orang udah banyak biasanya di situ udah pada jualan gitu. Kalau area biru itu biasanya area buy. Jadi mepet-mepet PBL, PBH lah. Ini PBL kan dia tuh udah
apa, mepet-mepet PBL kan, warna birunya gitu. Jadi itu area buy kita. Jadi tadi ada new features minor sebenarnya yang ditambahin di chart premium gitu. Emang lebih pentingnya sih Aero tetap. Jadi ini sebenarnya menambah kita untuk pengambilan keputusan gitu, mau buy, sell gitu. Kalau udah kena merah, wah ini biasanya orang-orang udah pada jualan di sini gitu. Jadi nambah keputusan kita untuk sell atau buy. Oke, kayaknya udah materi saya udah cukup aja sampai sini ya. Jadi saya nggak terlalu, yang penting secara reading chart-nya teman-teman nggak salah lagi gitu. Jadi nggak ada lagi yang nanya kapan harus sell, kapan harus jual ke Mas Ray, karena kita kebetulan di The Golden Cross ini kita tuh apa namanya masing-masing kerja juga gitu ya. Kadang-kadang mungkin belum sempat jawab gitu ya. Jadi semua itu di The Golden Cross itu based on code. Jadi apa yang teman-teman lihat ya itu pun yang kita lihat juga gitu, admin lihat gitu. Tinggal samain persepsi udah, sebenarnya teman-teman udah pakai tools ini ya sama juga, kita juga melakukan seperti itu gitu. Jadi tujuan kita adalah mengedukasi dengan teknologi agar technical analisisnya dipermudah gitu ya. Oke Mas Inu udah selesai. Kalau ada pertanyaan boleh terkait dengan ini ya, technical analysis. Di kolom chat ada yang nanya dari Mas Oktomokhotim. Tanya chat, cara melihat nilai support dan resisten terdekat dari current price, like lihatnya yang mana ya Bang? Kalau current price, kalau dari nilai PBL dan PBH kan agak jauh. Si Ray itu tergantung misalnya teman-teman apa namanya mau ngambilnya, misalnya kalau kejauhan kan berarti teman-teman misal taruhlah di green arrow itu support resistance-nya, saya kasih contoh langsung aja ya. Kok nggak bisa nih. Misalnya nih kita lihat chartnya aja. Masih banyak yang masuk-masuk ya. Ini sebenarnya si siapa namanya Mas Okto misalnya ya, ASI Mas Okto ngambilnya di mana misalnya? Misalnya di yang blue arrow nih, ada candle biru di sini nih. Itu bisa pakai resistennya, bisa pakai yang gold line. Gold line itu 5925. Ini yang gold line ini kalau tembus ke bawah itu dia akan keluar red arrow. Nah, ini keluar red arrow nih. Nah, ini pasti tembus 5925. Kayak gitu. Itu bisa ambil pakai itu. Atau misalnya apa namanya? Bisa juga ambil yang abu-abu misalnya ini nih 5331 itu apa namanya trend line. Cuman memang agak susahnya kalau di apa namanya di Telegram itu kan image bentuknya. Jadi numpuk-numpuk angkanya gitu. Jadi apa yang bisa dilihat aja gitu ya. Jadi kalau bisa aja Mas Ray dulu suka bilang ambil yang di sini di abu-abu sebagai resistennya kayak gini nih. Ini resistennya udah di 5331 nih gitu. Kan harga sekarang 54 ya. Nah, itu bisa pakai 5331 sebagai resisten karena apa? Ini sebagai support sorry. Ya, sebagai support. Tadi gue ngomong apa ya? Salah ya. Sebagai support ini garis lower trend line. Jadi kalau trend line ada 3 nih sebenarnya nih, kalau warnanya abu-abu nih. 1 di sini, 2 ini high, yang high-nya, high trend line-nya di sini. Di sini yang middle trend line, di sini lower-nya gitu. Dan ini lower-nya nih. Itu juga bisa dipakai sebagai apa namanya support.
Itu. Yang paling terakhir ya L gitu. Nah, makanya kalau teman-teman ngambil di apa namanya, di tempat-tempat yang middle up gitu ya, di middle, di up, posisinya itu harus nentuin support resistance-nya bener itu. Kalau turun tembus mau ngapain gitu, atau mau di-cut loss atau nggak apa-apa gitu. Nah, itu langsung diputusin di situ gitu. Mesti langsung ditentuin ya. Jadi kalau ini bisa ambil 5331. Karena kalau ke 4650 kejauhan. Makanya risikonya tinggi. Makanya saya tulis di sini, risknya apa? Di sini udah jelas. Medium, high, highest. Kalau high itu dekat-dekat PBH, itu high. Kalau tembus PBH, itu udah highest gitu, tinggi, udah itu risiko tinggi gitu. Cuman nggak ada yang 100%, jadi teman-teman tentuin risknya sendiri. Gitu. Ini kalau turun ke sini, mau mesti ngapain gitu. Makanya kalau saya pribadi, saya lebih condong yang dekat-dekat, yang kayak gini, dekat-dekat support, saya beli aja cicil gitu. Ya. Tapi kalau mau yang nungguin tengah-tengah atau up bebas, asal tahu kapan harus keluarnya atau langsung ditentuin supportnya. Telkom ini, nah ini udah di resist ini, gitu kan. Ini udah merah-merah begini nih, udah PBH-nya berapa nih? 17. Oh, TKIM Telkom. TKIM PBH 17.250. Ini udah area sell, ini udah kalau merahnya begini udah berapa kali dia di situ aja dari tes dia. Naik, situ turun naik, situ turun naik. Ya udah dia si codingnya itu langsung otomatis bikin. Ini area sell. Jadi teman-teman aware gitu ya. Resistannya supportnya cari yang misalnya yang dekat berapa. Ini udah tembus ini PBL-nya ya. 15 tembus. Bisa juga pakai white line 14.625. Tapi ingat yang terkuat tuh biasanya PBL dan PBH. INTP ini udah tembus juga nih. Kebaikan tembus nih. PBL 13.3 udah tembus downtrend. Nah, ini kalau kayak gini be careful nih, hati-hati nih. Hati-hati. Downtrend. Kita nggak tahu dia sampai turun sampai mana. Bisa juga pakai yang merah-merah ini nih. Tanda SL ini resistance nih. Ini bisa juga. Kalau ini akan update harian dia. Jadi kalau tulisan TP123 SL123 itu akan update harian berdasarkan candle yang tercurrent, candle hari ini. Candle hari ini di sini dia akan adjust di support resistance-nya. Jadi teman-teman bisa pakai juga gitu. Tapi saran saya sih PBL dan PBH dulu yang dilihat itu yang paling kuat. Ada lagi? Ada lagi, Nu? Udah, Om. Nggak ada lagi. Watch kita juga. Di sini 15 hari. Yes, 50% berarti 15 hari kan. Nggak ada. Kalau 50% nggak lulus. Kayak gitu ya. Jadi mungkin teman-teman jadi mungkin yang terutama yang premium jadi lebih paham baca chartnya, jadi nggak asal masuk. Mungkin Mas Rey ada tambahan atau yang mau disampaikan? Udah Om, cukup dulu Wah, Om. ini dicapai ya. Ini was kita juga nih udah nyaris udah tembus ya. 14.25. Oh, enggak, dikit lagi ya. Oh, udah tembus 14.40, 14.2. Udah tembus dia. Oke, tembus. White line-nya di 14 berapa nih? 14.05 ya. Tapi kalau teman-teman nggak apa-apa lah, saham bagus gitu.
terserah gitu, nanti di average down, tapi tunggu, kalau saran saya sih tunggunya nanti setelah sideway di average down. Downtrend takutnya turun lagi itu risknya lebih besar, cuman nggak apa-apa kalau emang udah tahu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? PU-nya weekly boleh dilihat di PBL weekly, jadi sedih WSKT, oh nggak usah sedih, santai aja, ntar juga balik-balik lagi, pelajaran gitu. Tahun berapa tuh sampai 1000 berapa ya pernah tuh, turun balik lagi dia. XW ya, OS kita. Boleh kita lihat weekly itu mengkonfirmasi apa yang terjadi ya, trennya gitu, supportnya boleh. Jadi kalau kita lihat, wah ini supportnya di mana? Wah, ini di PBL-nya. Ini mah 2019 ini ya, Oktober. Ketika mulai-mulainya COVID ini nih, sideway dia nih. Dari April sampai Oktober sideway dia nih, si Waskita nih, ketika COVID nih. Sampai Oktober, nah baru naiknya sekitar setelah Oktober ya, Oktober September. Nah ini ke PBL di 635. Nah, jadi teman-teman nih kalau kayak gini, kalau weekly-nya 635 gitu. Apa mau nunggu sampai 635? Terserah. Jadi teman-teman apa namanya, udah kelihatan gitu. Ini ada 1347 bisa dipakai. Ini lowest-nya si trendline channel. Atau di white line-nya 13 20 bisa juga. Gambar ini white line-nya ini nih. Ini mungkin jelas nih tuh. Mirip-mirip nih 1320 di sini. Kalau nungguin weekly PBL ya berarti potensial loss-nya berapa tuh? 635, hampir 60%. Kalau itu banyak nggak apa-apa. Kalau mau cut loss ya boleh. Nah, ini average down sebaiknya kalau turun berapa persen, Om? Ini ada beberapa metode sih. Kalau saya pribadi nungguin sideway, saya cicil. Tapi ada juga yang bilang dijagain di 5%, itu juga nggak masalah. Jadi kita loss 20%, kita bikin 5%. Itu juga oke. Karena kenapa? Itu menjaga supaya kalau sahamnya naik lagi, kita nggak kejauhan. Ya dihitung aja modalnya berapa gitu. Kan ini ujung-ujungnya kan uang atau modal yang cukup untuk average gitu kan. Bisa nungguin sideway atau nungguin jaga 5%. Boleh itu bisa. Ada lagi? Kalau nggak ada, Mas Rey, ini baru pada masuk. Ada satu pertanyaan lagi sih kayaknya itu, Om. Apa tuh? Jadi angka-angka yang di sebelah itu bisa dipakai sebagai support dan resisten, tapi yang paling kuat adalah PBL dan PBH. Betul nggak? Ya, berdasarkan jadi gini, indikator yang paling famous di dunia itu ya support sama resistance itu aja. Jadi trendline itu kurang. Jadi kalau teman-teman baca gitu mengenai indikator di dunia oh ini namanya market ya, market saham forex itu yang famous itu yang paling orang paling banyak adalah support dan resistance. Itu jadi mengukur psikologi orang di situ sebenarnya. Oh, udah harga udah murah. Oh, udah harga udah mahal. Itu sebenarnya yang support resistance itu. Makanya kenapa di Golden Cross itu saya perjelas banget itu support resistance dengan shadow blue, shadow red, terus pakai Darvas box. Saya tambahin kenapa? Saya memperjelas support dan resistance-nya gitu saya jelas dan memperkuat gitu. Kayak ini kan blue-nya nih udah dekat PBL. Ini Darvas-nya juga kan nih Darvas nih.
satu arah sama blue. Jadi PBL dan PBH pertama lah itu yang dilihat. Yang lainnya itu kayak trend channel itu boleh dipakai, atau white line kan boleh, atau shadow blue nih boleh. Jadi kalau Telkom ini nih supportnya nih udah nih dibentuk nih di 3040 nih white line-nya. Bener nggak nih 3040? Bener nih di sini nih. Itu 3040. Atau kalau kejauhan pakai yang middle trend 3405. Cuman emang dibanding trend channel dan support resistance yang paling kuat adalah support resistance. Di PBL dan PBH nih sebenarnya yang range-nya tariknya lebih ke belakang, jadi menurut saya yang paling kuat. Tambah lagi dibantu lagi dengan shadow nih. Jadi kalau lihat, wah ini sih udah satu ini si Telkom. Lihat aja shadow merah sama shadow birunya udah dekat nih dia. Bergeraknya gitu aja. Nah, makanya tulisannya di sini sideway. Tulisan sideway ini diambil dari mana? Dilihat dari ribbon ini. Teman-teman belum ngeh, di sini ada ribbon indikator. Ribbon indikator. Sideway indikator berbentuk ribbon. Nah, ini gini, kalau abu-abu di sideway nih. Kalau hijau dia uptrend, merah itu downtrend. Tapi ini yang short term. Nah, teman-teman kalau mau entry, mau main-main minggu atau berapa candle, ya lihat yang ini. Nggak usah lihat yang ini, nggak usah lihat yang middle trend. Ini time frame-nya kayaknya hitungannya kepanjangan. Dilihat yang ini atau ribbon indikator, satu indikator yang di sini. Itu. Jadi pertama lihat PBL PBH dulu, baru lihat yang lain. Jadi lihatnya secara gedean dulu. Oh, PBH-nya di mana nih? Wah, ini Telkom udah di atas nih, udah berapa kali retest, lihat aja tuh. Candle ini retest, ini enggak, ini retest, ini enggak. Nah, ini langsung PBH-nya langsung ketarik nih, straight. Terus nggak pernah tembus, range-nya segitu-segitu doang, ya udah keluar shadow merah. Makanya ini udah sebenarnya susah naik gitu. Kira-kira seperti itu. Bawahnya juga ketahan, udahlah sideway jadinya tuh. Gitu. Jadi PBL PBH-nya dulu. Ada lagi Mas Re? Udah itu aja Om. Kalau angka gray line itu, angka green line itu tadi apa namanya, trend channel. Jadi akan ada 3. Cuman kalau di chart itu apa namanya, kadang 2, kadang 3 karena numpuk angkanya itu. Karena gambar kecil, kebanyakan angka jadi numpuk. Jadi diambil yang ada aja kira-kira gitu. Makanya saya bilang PBL PBH dulu dilihat. Oke. Kalau nggak ada, kita ini ya. Ada lagi ya. Kita foto ya Mas ini ya. Boleh Om. Disuruh nyalain kameranya. Ya, boleh. Untuk teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja. Tapi sebelumnya kita foto-foto dulu untuk dokumentasi. Siapa tahu saling kenal kita. Silakan nyalain kameranya dan tersenyum. Member free atau premium kan The Golden Cross Family juga. Ya. Nah, ayo, ada lagi? Mas Ray mana? Si Malika kok kayak orang bule ya? Gak salah lu, Malika. Habis ke salon mana? Enggak, emang dari dulu warnanya gini kok. Oh gitu ya. Tunggu sebentar. Ada lagi yang mau nyalain kameranya? Ditunggu. Tunggu. Ada yang masuk. Di luar nih Om. Ya, tunggu sebentar. Oke, senyum semuanya. Tunggu. 1, 2, 3. Tahan. Tahan. Ganti gaya apa gimana?
Udah belum? Ayo ganti gaya. 1, 2, 3. Dah. Oke. Oke, ditutup Mas Ino. Oke, terima kasih semuanya yang sudah datang. Kita off dulu. Untuk selanjutnya, kalau ada yang pengen join ke grup premium, silakan kontak King TGC, username-nya. Terima kasih. Terima Selamat kasih malam semua. semuanya. Bye. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Bye-bye. Terima kasih. Bye. Yuk.